Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 21 Februari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Ibrani pasal yang ke-7. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi, menyertai dan memelihara hidup kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Biarlah setiap kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan kami mau hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, setiap kali kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya, Engkau berkenan memampukan untuk kami dapat memahami firman Tuhan, untuk kami dapat genapi dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibrani pasal yang ke-7 menjadi bahan perenungan ayat 1 sampai yang 10. Demikian firman Tuhan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberikan kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang penulis Ibrani sampai mulai dari pasal 5 ya, telah berusaha menjelaskan Kristus sebagai imam besar menurut aturan Melkisedek. Itu di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-6 dan yang ke-10 memberikan penjelasan demikian. Penulis Ibrani menuliskan mengenai bahwa Kristus sebagai imam menurut aturan Melkisedek dengan satu tujuan untuk membuktikan bahwa kedudukan Kristus jauh lebih tinggi dari semua imam besar Yahudi. Pembacaan firman Tuhan hari ini membentuk argumen yang pertama dari kebenaran itu. Abraham, leluhur Israel, memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Itu di dalam ayat yang ke-1 dan yang kedua. Ini juga memberikan penjelasan di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-18 sampai 20. Bagaimana bapa leluhur Israel
memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Menurut tradisi Yahudi, asal-usul Melkisedek bukan dari manusia. Ia dikatakan tidak berawal, juga tidak berakhir. Jadi, ia mewakili anak Allah. Ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, seluruh keturunan suku Lewi, termasuk para imam besar, terkandung di dalam Abraham. Ayat 4 sampai yang ke-6 menjelaskan demikian. Dan mereka secara simbolis turut memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, seluruh keturunan suku Lewi yang termasuk juga keturunan Abraham, termasuk juga para imam besar yang terkandung di dalam Abraham, mereka secara simbolis turut memberikan persepuluhan kepada dia. Jadi, Kristus yang adalah imam besar menurut aturan Melkisedek jauh lebih tinggi daripada semua pemimpin Yahudi, termasuk imam besar. Pada zaman itu orang-orang Israel sangat menghormati imam besar. Karena apa? Karena imam besarlah yang diperbolehkan memasuki ruang Maha Kudus 1 tahun sekali untuk meminta pengampunan Tuhan Allah bagi seluruh umat Israel. Maka terlebih lagi kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus menghormati Yesus Kristus, imam besar kita. Ia tidak hanya memintakan pengampunan dari Tuhan Allah, tetapi ia sendiri juga menjadi korban penghapus dosa bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Persepuluhan menjadi salah satu bentuk penghormatan kita. Abraham memberikan persepuluhan sebagai ungkapan rasa hormat kepada Melkisedek. Ekspresi itu tidak berhenti pada zaman Perjanjian Baru, karena Kristus adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Sudah sepatutnya kita menunjukkan hormat dan syukur kita kepadanya melalui persembahan dan persepuluhan. Jadi pengajaran persembahan persepuluhan sudah dilakukan sejak zaman Abraham dan selanjutnya oleh Israel. Demikian juga kita sebagai umat Allah yang baru di Perjanjian Baru, umat Tuhan Yesus Kristus. Salah satu bentuk pengabdian kita, penghormatan kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita dan menebus kita adalah kita mengabdikan diri dengan mempersembahkan persepuluhan kita kepadanya. Tiada terhingga rasa syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkat pelayanan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tuhan melakukan semuanya itu bahkan sebelum kita mengenalnya. Karena itu bersyukurlah atas semua kebaikan Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan menebus kita, mengampuni segala dosa kita, dan menjamin kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Tuhan Yesuslah imam besar kita. Dia jauh lebih besar daripada siapapun. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami menghargai Kristus yang adalah imam besar kami, juga kurban untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan yang baik, luar biasa dalam hidup kami. Kami mau menghargainya dengan memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Dan kami juga mau setia dalam memberikan persembahan dan persepuluhan sebagai hormat kami kepada Tuhan dan pengabdian kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.